Ya, selanjutnya Ibu-ibu rahimakumullah, selain kita berada pada kondisi di tengah wabah pandemi, saat ini meskipun ada perbedaan pendapat ya terkait dengan definisi resesi di antara para ekonom, tapi kita kembalikan lagi saja definisi resesi ini. Saya ngambil definisi resesi itu di Wikipedia, insya Allah definisinya sama ya ketika semua negara memahami terkait dengan resesi. Resesi itu adalah ketika pertumbuhan ekonomi real itu bernilai negatif ya, bernilai minus selama 2 kuartal berturut-turut dalam 1 tahun. Nah, sehingga kalau kemudian kita mengamati ya bagaimana angka eh, pengangguran ya akibat dampak eh, resesi itu sudah kita rasakan ya. Jadi adanya PHK besar-besaran, kemudian angka kemiskinan dan juga angka kelaparan itu mengikuti dari angka pengangguran. Kemudian ada penurunan konsumsi atau daya beli masyarakat, termasuk penurunan investasi dan juga ekspor impor. Dan data ini ya terkait dengan uh, resesi ya, meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan Indonesia itu belum masuk ya dalam kondisi resesi ya. Cuman ini juga saya ambil data lagi ya, menurut Badan Pusat Statistik ya. Nah, ini di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah minus, jadi sekitar 2,41% ya. Kemudian dilanjutkan di kuartal kedua minus lagi ya. Dan ini lebih gede gitu ya, minusnya 5,32 persen gitu ya. Nah, sehingga fix Indonesia eh, selama 2 kuartal berturut-turut ya, yang dimulai dari kalau menurut grafik ini ya Maret, kemudian dihitung lagi di bulan Juni dan September ini ternyata perkiraan dari beberapa ahli dan juga pemerintah bahwa Indonesia itu juga akan minus lagi gitu ya. Ternyata juga sangat mempengaruhi eh, perekonomian ya di negeri kita. Dan sebenarnya resesi itu bukan semata-mata diakibatkan oleh pandemi ya, seperti yang diungkapkan sebagian kalangan ya ibu-ibu ya. Karena apa? Karena Indonesia dan juga negeri-negeri yang lain di seluruh dunia itu pernah mengalami resesi ya, pernah mengalami resesi yang cukup membuat perekonomian negara ini hancur gitu ya. Dan tahun ini terulang lagi kebetulan ya di tengah wabah pandemi gitu ya. Dan telisik demi telisik gitu ya setelah eh, dikaji ya dikaji lagi bahwa resesi di tengah pandemi saat ini tuh lebih karena adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh negara-negara besar ya semacam Amerika dan Cina ya ketika mereka menghadapi pandemi COVID mereka mengambil solusi untuk menutup ya sektor real ya menutup sektor perekonomian real secara masif di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kemudian ternyata uh, menimbulkan akibat yang serius di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi termasuk juga di Indonesia ya, negara-negara berkembang ya seperti Indonesia itu kecenderungannya memang mengikuti negara besar.
ketika mereka mengambil solusi A, ya, mengambil solusi untuk menutup sektor perekonomian real secara masif, ya, negeri kita juga ternyata sama. Dan ini kalau uh, kita kembalikan kepada Islam, ya, Islam itu tidak akan pernah, dan bahkan dulu pernah ini ya terjadi wabah, itu tidak pernah penguasanya melakukan close down society, jadi menutup aktivitas masyarakat, dan negara itu juga mengontrol perilaku masyarakat di tengah pandemi, karena itu akan mengakibatkan matinya ya berbagai aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kemudian di dalam Islam itu kan jelas nih solusinya ada karantina lokal. Dalam artian orang yang sakit, orang yang sehat itu dibedakan ya, ada pemisahan yang kemudian jelas dengan mekanisme yang kemudian sudah diatur oleh negara, begitu pula daerah gitu ya. Jadi daerah itu tidak ditutup ya secara masif ya, sehingga ada daerah-daerah itu yang bisa menjalankan perekonomiannya itu secara normal. Itu kalau kemudian dalam Islam. Nah, tapi karena kita sekarang berada pada sebuah sistem yang bukan berasal dari Islam, sebuah sistem yang namanya sistem kapitalistik, sistem yang diatur oleh para kapital, para pemodal, gitu ya. Maka yang kemudian dilakukan ya di awal pertama kali kena wabah ya, mereka memutuskan dengan solusi close down society atau menutup ya sektor perekonomian secara masif, dan kita lihat dampaknya sampai sekarang masih kita rasakan ya, apalagi eh, pandemi COVID ini semakin tidak beraturan polanya ya, baik dari sisi virusnya itu sendiri dan juga untuk mendeteksi gitu ya, virus ini sudah sejauh mana gitu ya. Ya, sehingga lebih cenderung kalau kemudian kemarin yang dilakukan atau kemudian yang dipilih oleh penguasa di Indonesia termasuk juga di negara-negara lain itu lebih ke arah kebijakan herd immunity.